Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah sumber utama, indikator, dan parameter penelitian. Teman-teman sekalian, beberapa video terdahulu saya sudah menyampaikan bagaimana kita menyusun indikator dan parameter. Pada hari ini saya ingin menyampaikan topik ini khusus buat teman-teman yang masih bingung. Kebetulan misalnya gini, dari mana sih kita harus membuat indikator mulainya gitu ya. Nah baik teman-teman sekalian, variabel dan parameter adalah dua istilah yang selalu digunakan di dalam kegiatan penelitian ya. Jadi kita akrab dengan dua kata tersebut, variabel, parameter, indikator gitu ya, karena untuk mengukur. Nah parameter itu apa? Parameter itu adalah entitas ya. Entitas itu adalah digunakan untuk menghubungkan satu variabel dengan variabel yang lain. Jadi entitas itu menunjukkan sesuatu yang bernilai. Itulah parameter. Nah, kemudian parameter itu wujudnya harus ada. Tadi kan disebut sebagai entitas. Jadi parameter itu wujudnya harus ada. Itulah yang akan kita ukur, yang nanti sampai ke responden itu bukan indikator. Apalagi variabel terlalu jauh. Jadi dari variabel nggak nyampe langsung ke responden pengukurannya. Yang nyampe dan digunakan sebagai alat ukur adalah parameter. Tadi harus berwujud dan harus ada nilainya setiap parameter itu. Nah jadi bagaimana kita membuat parameter itu harus dapat dipertanggungjawabkan, karena harus terukur dan konstan nilainya ya dari setiap parameter. Nah kalau kita lihat dari indikator ya, indikator itu kan diturunkan dari variabel. Ini sudah pernah saya jelaskan di satu video tentang indikator. Nah kemudian kenapa harus diturunkan dari variabel? Nah, indikator itu akan memberikan petunjuk kepada kita tentang sesuatu keadaan ya, sesuatu keadaan yang akan digunakan untuk mengukur. Mengukur apa? Ya macam-macam, mengukur perubahan apa saja tergantung variabel yang diteliti oleh teman-teman sekalian, variabel yang dipilih sebagai variabel penelitian, mana X-nya, mana Y-nya gitu ya. Jadi parameter itu adalah alat ukur untuk suatu keberhasilan, suatu tujuan. Jadi untuk sampai ke tujuan, kita tidak bisa dari variabel langsung ke tujuan, harus diturunkan dulu menjadi indikator, diturunkan menjadi parameter, sampailah kita ke tujuan. Nah jadi kita harus terampil membuat parameter yang tepat, karena itu akan menjadi alat ukur dalam proses penelitian kita. Nah, variabel itu kan setelah kita turunkan menjadi indikator dan parameter, parameternya itu harus menyimpan nilai untuk diproses. Nanti untuk analisa data, ya parameter itu yang diberi nilai ya, yang dianalisis kemudian kita interpretasikan. Jadi, kalau kita urut-urutkan dari variabel ya yang sudah ditentukan oleh teman-teman, kemudian diturunkan menjadi indikator, diturunkan menjadi parameter. Nah, kebanyakan mahasiswa itu bingung pada saat akan menurunkan menjadi indikator, apalagi menjadi parameter ya. Jadi kita harus belajar. Mungkin ada yang bertanya, boleh nggak sih kita misalnya membuat indikator itu sendiri gitu, mereka-reka sendiri, mungkin berdasarkan observasi, mungkin berdasarkan pengalaman sendiri gitu ya. Nah sebaiknya kita tidak menggunakan itu semua. Jadi sumber utama dari penentuan indikator, gunakanlah teori. Kenapa? Karena kalau menggunakan observasi, apakah hasilnya teruji? Kan belum tentu. Kemudian dari pengalaman sendiri juga bukan apa-apa, belum teruji. Apalagi berdasarkan dugaan, perkiraan, perasaan. Jadi itu semua belum teruji. Oleh karena itu, kalau kita pakai, sehingga kita tidak dapat mempertanggungjawabkannya ya.
Jadi teman-teman nggak usah menggunakan cara-cara yang belum teruji. Lebih baik berdasarkan teori, ya, teori yang sudah baku, yang sudah standar, sudah teruji, dan sudah dapat diukur. Nah, jadi lebih baik kita gunakan aja teori yang sudah ada. Pilih teori yang cocok sesuai dengan program studi masing-masing, ya. Konten yang akan dijadikan penelitiannya apa, pilihlah teori yang paling dikenal. Jadi grand teorinya apa. Nah, dari situlah dibuat indikator. Ya, jadi tidak bisa kita mereka-reka sendiri. Sampai pun ke parameter itu harus ada teori, ya, yang dapat dipertanggungjawabkannya gitu. Bukan berdasarkan perkiraan-perkiraan semata gitu ya. Nah, jadi intinya adalah pilihlah teori yang sangat dikenal di program studimu yang nantinya itu akan diangkat menjadi topik penelitian gitu. Jadi grand teorinya itulah yang diambil, diturunkan dari variabel menjadi indikator, kemudian diturunkan menjadi parameter. Saya ambil contoh satu aja ya. Boleh ambil dari undang-undang, boleh misalnya. Kemudian dari teori, ya pasti itu sumber utamanya ya. Kemudian atau hasil penelitian dari jurnal juga boleh. Yang penting adalah sumber-sumber itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu ya. Jadi itu yang harus digarisbawahi oleh teman-teman. Nah, sekarang saya ambil contoh misalnya ya. Buat teman-teman yang bergerak dalam penelitian pendidikan, sederhana aja saya ambil kompetensi guru misalnya. Boleh diambil dari teori yang ada di literatur, textbook, boleh dari undang-undang pendidikan, misalnya undang-undang sistem pendidikan nasional. Ambil contoh misalnya kompetensi guru itu adalah sebagai variabel X misalnya ya. Kemudian indikatornya ada 4. Nah, itu dari teori. Apa itu indikator? Kompetensi profesional, kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Ada 4. Dari mana itu? Dari teori. Nggak bisa kita reka-reka sendiri. Lalu dari 4 tadi kita turunkan menjadi parameter. Nah, apa yang menjadi bagian-bagian uraiannya sehingga seseorang itu atau seorang guru itu dikatakan berkompeten di bidang kompetensi profesional, itu ada lagi ya, itu ada lagi teorinya. Kamu baca ya secara terperinci, kemudian disesuaikan dengan pelaksanaan program pendidikan di sekolah yang diteliti, apakah di TK, SD, SMP atau SMA atau SMK gitu ya. Jadi nanti yang membedakan variabel kompetensi gurunya dimanapun levelnya, TK, SD, SMP, SMA sama. Sampai indikator sama. Tetapi pada sampai parameter itu akan berbeda. Tergantung apakah yang diteliti itu di TK, SD, SMP, SMA, kemudian SMK ya. Jadi yang membedakan subjek penelitiannya ada di parameter. Itu ya teman-teman sekalian, ini satu contoh saja, nanti mungkin bisa teman-teman lihat. Yang paling penting kalau di teori itu di variabel dan indikatornya itu secara umum, nanti spesifiknya adalah ada di parameter. Kesimpulannya, kita tidak bisa membuat indikator sendiri karena tidak dapat dipertanggungjawabkan dan kita tidak dapat memberikan pengukuran yang standar. Ambillah dari teori supaya indikator kita itu dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.